Hello again everybody, welcome back again and happy weekend. Ini udah hari Sabtu ya teman-teman sekalian per saya create video ini. Pertama-tama saya mau say thank you banget buat teman-teman yang udah pada support di previous video. Udah mencapai 500 likes button, which means harusnya antara nanti malam atau besok hari Minggu ya kita akan ada live streaming. But guys, hari Sabtu saya ada acara, jadi ada undangan harus berangkat ke Jakarta. Ya makanya kalau mulai pun mungkin malam, tapi saya nggak tahu ya, nanti pasti akan saya update ke teman-teman lah by grup Telegram. So make sure kalian gabung di grup Telegram, klik link description and it's free by the way guys. Oke. And teman-teman sekalian, di previous video update kita udah ngebahas ya tentang betapa pentingnya data yang akan dirilis pada hari ini. And I think the big moves already priced in ya. Finally teman-teman, kita udah ngelihat kalau market akhirnya menentukan ya direction yang akan mereka pilih. Dan sementara selling pressure very aggressive. Oke, kita udah lihat Bitcoin bergerak di bawah $54,000. Kemarin kita marking area 54.000. Hari ini Bitcoin bener-bener rebalancing sampai 57.000 cuma buat testing doang, and then dia drop very significant sampai ke area target yang kita mau, yaitu di kisaran $54.000. Dan ini analisis yang sama yang saya share terakhir di advance group juga, at least setelah ngelihat daily close kemarin, meyakini kalau Bitcoin close di bawah 57, it means 54 akan terbuka untuk next expansion range-nya pada sell side-nya. Dan yang perlu kita note teman-teman adalah overall pergerakan ini adalah ABC corrective, which means rejection coming from the 79%, retracement, dan we can see that the drop already happened guys ya. Dan sekarang kita lagi menuju ke next level dan next range yang kita perlu pahami ya, dimana bisa menjadi area tahanan berikutnya. Saya nggak tahu apakah dia akan terus langsung turun sampai ke sana atau kita ngelihat ada proses recovery-nya dulu, karena after data yang dirilis tadi kita bisa lihat S&P 500 dan Nasdaq kayaknya ya on the weekly perspective akan closing dalam keadaan bearish ya. Untuk Nasdaq sendiri ini closing dalam keadaan strong rejection, dan S&P 500 juga menunjukkan adanya possibility for double top. Oke, which means ini yang biasanya paling teman-teman sering lihat gitu ya, double top itu. Sebenarnya saya nggak tahu ya apakah ini adalah proses rebalancing atas fair value gap yang terbentuk on the weekly perspective, which means kayak gini kalau saya bawa ke samping. Oke, atau ya kita confirming the rejection coming from this previous high point. Ya, ini terjadi pada seluruh market secara merata untuk US equities terutama. Jadi kalau kamu cek di Dow Jones sendiri, dia juga sama ya, closing dalam keadaan bearish, membentuk bearish engulfing on the weekly perspective. Dan ini tentunya akan sangat berbahaya sekali untuk pergerakan US equities di minggu depan atau pekan depan. Ini artinya ada possibility market masih bisa meneruskan retracement-nya. Kalau kita lihat next week punya data, acuan yang next week ya teman-teman sekalian, itu datanya adalah CPI ya, inflation report akan dirilis pada tanggal 11 September 2024. Yang menarik adalah CPI year over year-nya yang bukan core ya. Ini artinya teman-teman sekalian kalau yang bukan core itu adalah included food and energy. Ya, I guess so ya, harusnya ya teman-teman ya. Saya ingat kalau core CPI itu excluded food and energy. Yang paling sering dipantau itu adalah core CPI-nya. Indeks yang paling utama yang paling sering dipantau adalah yang ini teman-teman sekalian ya. Nah, the change in the price of goods and services excluding food and energy. Jadi kalau yang CPI itu yang dengan food and energy ekspektasinya angkanya turun. Yang manakala artinya harusnya ya planning the Fed di sini atau pergerakan arah kebijakan dari the Fed berhasil membawa kondisi price stability itu bisa terrealisasi di Amerika Serikat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana nih dampak dari data pada hari ini gitu kan. Ya, kita bahas sedikit teman-teman sekalian ya sebelum saya ngomongin lebih lanjut. Untuk price action update tadi sekilas harusnya udah ngerti kalau selling pressure on Bitcoin masih bisa berlanjut. Nanti akan saya kasih target ya, price target dari tekanan jual yang saat ini sedang berlangsung in case Bitcoin nggak ada retracement. Ya, itu artinya masih ada batas bawah yang sekiranya bisa dikejar lagi oleh tekanan jual daripada Bitcoin untuk saat ini.
Nah guys, kalau kita cek dari data yang dirilis tadi malam banget ya, non-farm payroll itu angka direvisi, jadi sangat terendah sekali ya dari yang sebelumnya. Kalau nggak salah tadi saya cek di 118.000, ya benar sekitar segituan ya, tiba-tiba turun jadi 89.000. Ini sangat-sangat signifikan dari segi angka ya. Revisian ini tuh bisa memberikan kesan bahwa Amerika Serikat itu selalu memberikan data yang kurang bisa dipercaya pada bulan-bulan sebelumnya gitu. Jadi begitu dia rilis data, begitu bulan depannya dia mau rilis data baru, bulan yang lalu direvisi, dan revisinya itu angkanya sangat jauh sekali. Jadi ada tanda kutip ada resiko bahwa data ini memang benar-benar sedang dalam kondisi yang diubah-ubah gitu ya. Dalam artian ya, konspirasinya kita bilang ini adalah manipulasi data menjelang US election supaya kelihatannya terkesan baik gitu. Kayak misalkan contoh begini, ini 89.000 ke 142.000, kan kesannya naik nih non-farm payroll, ya kan? Payroll atau penambahan tenaga kerja itu malah kesannya naik atau positif, tapi tetap di bawah forecast atau konsensusnya angkanya 164.000 turun ke 142.000. Somehow itu tetap jelek teman-teman sekalian, tetap di luar ekspektasi lah ibaratnya. Tapi good newsnya adalah unemployment rate angkanya di 4,3% turun ke 4,2%. Nah ini sebenarnya hanya menguatkan naratif aja yang lagi di build up oleh the Federal Reserve. Mereka mungkin ingin dikenal kalau guys, kita tuh nggak dalam keadaan yang parah kok, kita sebenarnya baik-baik aja kok, kita sebenarnya tidak akan mengalami resesi ekonomi, dan itu sudah dikonfirmasi oleh statementnya si Chris Waller tadi banget teman-teman sekalian. Kalau kita lihat ya, speech by Governor Waller ya on economic outlook. I'm sorry guys, mata saya gatal sekali ya. Jadi di sini dia kasih penjelasan ya, banyak banget yang disampaikan ya, tapi pada intinya gampangnya teman-teman gini. Third ya, recession rules typically pick up demand-driven recessions, but this is not why unemployment is rising now. GDP forecast for the current quarter all show solid growth. Ya, labor market data show layoff rates are stable and consumer spending is growing at a healthy rate. Ya, this data suggests demand is fairly strong. Instead, most of the increase in the unemployment rate is from workers entering the labor force and not finding jobs right away. Jadi maksudnya di sini kalau yang disampaikan oleh si Chris Waller ya, terutama di sini nih teman-teman, saya highlight ya, penambahan tenaga kerja ya atau angka pengangguran itu terjadi akibat adanya pekerja yang memasuki usia produktif ya, entering the labor force and not finding jobs right away. Jadi maksudnya adalah penambahan itu diakibatkan oleh bertambahnya usia produktif, tapi mereka tidak langsung cari kerja ya. Jadi dia mengatakan sehingga penambahan atau peningkatan angka pengangguran baru-baru ini itu terjadi akibat oleh supply side driven phenomenon, not demand driven. Ya pokoknya teman-teman sekalian, dari yang coba dia sampaikan di sini, yang dia coba untuk jelaskan adalah dia tidak melihat adanya recession ya, possibility untuk recession ya. I do some downside risk to employment that I will be watching closely, but at this point I believe there is substantial evidence that the economy retains the strength and momentum to keep growing, supported by an appropriate loosening of monetary policy. Ya, poinnya apa sih? Ya, poinnya apa yang dia coba sampaikan? Intinya satu teman-teman, The Fed pangkas suku bunga akan membantu adanya bisa dibilang quantitative easing, itu akan membantu adanya kebijakan atau ya intinya buat ekspansi lah ya dalam ekonomi yang dibantu oleh kebijakan yang lebih loosening. Loosening itu bahasa Indonesia apa ya teman-teman ya sekalian ya. Loosening itu intinya lebih, kan kalau misalkan itu ketat ya, satu lagi berarti lebih kendor lah mungkin kalau bahasa Indonesianya ya. Saya nggak tahu bahasa yang lebih tepat apa teman-teman, tapi kebijakan moneter yang lebih kendor itu akan membantu proses pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Intinya seperti itu ya. Dan dari sisi tadi ya, tenaga kerjaan, penekanan dari Chris Waller adalah dia ngelihat bahwa it's actually fine gitu loh ya, tenaga kerja sebenarnya fine, cuman peningkatannya itu bukan karena akibat adanya layoff atau pemecatan, melainkan adanya pertambahan tenaga kerja baru dari segi
usia, tapi mereka nggak mau langsung kerja. Ya intinya kayak gitu ya. Saya nggak tahu ini merupakan dia mengelak atau gimana, tapi by the end of the day, ya market will react based on this statement gitu kan. Dan setelah itu kita bisa lihat target rate probabilities ya, ini terakhir banget sih. Saya coba refresh ya teman-teman ya. Saya pengen tahu juga yang update terbarunya seberapa. Terakhir 0,25% di 77%. Nah sekarang turun dari 77 ke 71%. Kalau conditional meeting dipercaya pada pertemuan tanggal 18 September nanti, the Fed akan pangkas suku bunga 0,25%. Angka yang begitu signifikan ini, yang tadinya 50-50 guys, berubah jadi 71%, mengindikasikan apa? Bahwa market lebih percaya statementnya si Chris Waller tadi ya, bahwa di sini the Federal Reserve itu nggak merasa khawatir akan terjadi resesi ekonomi. Jadi segala narrative yang lagi di build up ya di sekeliling kita di market, di mana kita percaya bahwa oh ini ada potensi loh resesi ekonomi, pengangguran efeknya lagging, kemudian uninverted ya yield curve itu dipercaya biasanya menjadi sign awal dari potensi adanya resesi ekonomi dalam beberapa bulan ke depan. Bulan ke depannya tuh by the way panjang guys, bahkan belasan bulan kalau saya nggak salah. Dan ini artinya ya market price in ya dalam tanda kutip di sini, ya mereka tadinya percaya the Fed bakal mempercepat proses rate cut, malah jadi nggak seperti itu gitu loh ya. Sentimen ini berubah dan kemudian akan mempengaruhi pengambilan keputusan dari para pelaku pasar. Dan technically apa yang terjadi pada maybe Bitcoin, maybe US equities today, hari ini banget, ya sedikit banyak disebabkan oleh itu gitu. Jadi kalau kita lihat ya dengan kondisi tekanan jual yang diakibatkan oleh hal tersebut, maka ini harusnya akan meningkatkan kekhawatiran para pelaku pasar, terutama buat mereka holder Bitcoin, dan akan semakin banyak yang bilang Bitcoin scam. Dan oleh karena itu kalau kita cek ya dari kondisi Fear and Greed Index, kita tuh masuk ke dalam. Oke, kalau kita lihat dari segi indeks ya, ini saat ini di kisaran berapa nih teman-teman sekalian ya. Fear and Greed-nya itu berada di indeks 29. Oke, based on ya previous cycle ya, kita pernah ngelihat kondisi ini ya biasanya sekaligus menandai adanya possibility ini bottoming gitu loh dari kondisi pelemahan yang sedang berlangsung. Tapi saya nggak percaya itu dalam waktu dekat. Kenapa? Karena kita meyakini kalau September, by the end of the month, very likely Bitcoin bisa closing dalam keadaan merah. Dan kita udah lihat teman-teman ya, BTC historical monthly returns. Kita udah ada pembahasan by the way, agak di awal dari video yang saya posting beberapa hari lalu. Ya, saya bilang sama teman-teman, kalau September kita ambil lah ya, katakanlah average itu adalah minus 5 sampai kemarin tuh kalau nggak salah 4,5 sampai 4,6% dengan mediannya. Ini kemungkinan ya kita ambil worst case scenario, berarti let's say worst case scenario adalah Bitcoin koreksi lebih dari 7%, dan ternyata per hari ini, per detik ini banget saya create video, itu September kita posisi udah minus 9,35%. Ini udah strong discount guys. Ya, so far dari 2013 sampai sekarang berdasarkan historical data yang kita punya, the worst month maksudnya the worst September ya itu ada pada tahun 2019 dan 2014. 2014 itu minus 19% dan 2014 itu udah minus 13%. Selebihnya cuma minus 7, minus 7, minus 7, minus 5, kemudian minus 3%, dan ada pun positif ya di beberapa bulan saja. Jadi nggak terlalu signifikan banget. Nah sekarang minus 9%, udah di atas 7%, dekat dengan 13%. So teman-teman sekalian, can it goes lower? Yes, absolutely ya. Why not teman-teman? Karena selling pressure-nya masih berlanjut dan kita ngelihat ini juga didorong oleh data, didorong oleh sentimen, didorong oleh statement, apalagi teman-teman ya yang menjadi faktor pendorongnya. Oke, walaupun di satu sisi ya kalau kita ngecek ya BTC Fear and Greed Index per saat ini banget. Ya, sebenarnya bukan per saat ini banget sih. Ini per kemarin. Kita extreme fear guys, 22. Dan setelah hari ini, nanti di refresh ya, 3 jam 39 menit lagi dari sekarang, which means jam 7 pagi, kalian buka, saya cukup yakin kita akan masuk ke angka belasan, dan ini bakal
extremely fear ya teman-teman sekalian. Itu artinya banyak orang juga yang percaya biasanya indikator ini dijadikan sebagai indikator untuk mereka melakukan reakumulasi. Jadi kalau misalkan mereka mau cicil beli, ya udah tunggu extreme fear, oke gue beli gitu ya. Tapi kalau misalkan posisi udah greed atau bahkan extreme greed, ya dia start jual sebagian asetnya dia. Ya it can be works ya buat mereka teman-teman. Tapi mungkin buat sebagian orang bisa jadi nggak works juga. Kenapa? Karena ketika itu extreme fear ya market beneran dalam kondisi yang sangat-sangat fear gitu loh. Jadi demikian ya teman-teman sekalian, kalau misalnya kita ngelihat progress kayak gini ya, mungkin yang jadi pertanyaan berikutnya adalah ini sejauh mana dia akan turun. Well guys, I can use satu buah indikator yang namanya fixed range ya, volume profile, dan saya marking dari keseluruhan swing ini. Oke, ini dari bawah sampai ke atas. Nah, pertanyaan berikutnya adalah di level mana, di range mana kita akan mendapati pergerakan harga memiliki high volume. Dan jawabannya itu adalah di titik ini guys, yaitu di kisaran $51.700. Ya, kalau kamu lihat dari sebelah kanan ini kan ada gunung-gunung ya. Kalau kita lihat kayak bukit-bukit gitu kan. Semakin besar, itu artinya semakin banyak transaksi yang kemungkinan akan berlangsung pada range area tersebut. Tapi kalau misalkan teman-teman, seandainya kamu mengharapkan harga mulai kepantul dari area-area yang kosong ini, kemungkinannya jadi lebih kecil aja. Ya, intinya kayak gitu. Nah, sekarang kita ngelihat ya 51.700 itu bakal jadi next stopnya for Bitcoin, di mana di level yang sama merupakan area strong demand juga dari pergerakan pada konsolidasi di tanggal 17 Februari hingga lebih kurangnya 25 Februari. Ya, itu satu minggu dia mengalami konsolidasi, ada proses build up, building order di situ. Ya, very likely market bakal bisa balik sampai ke range itu. Apalagi kalau misalkan daily dia langsung closing di bawah 54.000. Oke, ya mungkin kita bisa aja ngelihat dia naik-naik dulu gitu kan, karena pada dasarnya teman-teman seperti yang saya jelaskan di previous video update, ketika saya ngelihat struktur secara gambaran besar, ya kita bisa bilang ini bear still in control gitu ya. Breakdownnya seperti apa? Well, if you take a look here, this is our previous low. Dan kemudian dia mengalami inducement kan di sini teman-teman, atau dia mengalami retracement ya. Acuannya adalah berdasarkan swing high dan swing low. Ini kalau yang udah nonton video study time itu harusnya lebih mengerti. Maka teman-teman, kita bisa ambil kesimpulan ini adalah low point terbaru kita, dan setelah dia atau hanya jika dia berhasil mengambil low point itu, baru kita ketemu yang namanya level lower high berikutnya, yaitu di kisaran area ini. Nah ya, udah dapat nih teman-teman. Ini adalah high point, low point, high point, and then dia going down dengan sangat signifikan. Itu artinya teman-teman sekalian ya, saat ini pun bahkan kita belum melihat adanya pullback. Ya, what we need adalah small pullback atau kita bilang retracement, baru kemudian kita bisa tahu ini nanti setelahnya Bitcoin akan dibanding ke arah mana atau range mana yang lebih jauh. Untuk saat ini, kalaupun dia naik ya, katakanlah Anda berasumsi bahwa internal structure-nya aja saya akan pakai untuk misalnya ya, kamu bilang kayak gini, internal structure kalau dia balik sampai ke order block aja atau di range area di sini di mana kita ngelihat ada fair value gap, wah ini kayaknya bakal menarik untuk sell shorting. Dan itu nggak salah teman-teman. Kenapa? Karena secara struktur ini bener-bener bearish gitu loh. Dan if Bitcoin nanti naik sekalipun dan dia ngambil high point ini, ingat guys, ini baru proses inducement-nya. Itu artinya kita baru punya lower low di sini. Oke, kalau udah terjadi tuh ya, kalau belum terjadi gimana? Ya udah, selling pressure masih bisa berlanjut sampai mana saya lihat ya based on daily tadi, ya udah kisaran 51.700. Itu aja yang kita bakal take note teman-teman sekalian ya. So that's gonna be the update for Bitcoin today. Oke, selling pressure lebih mendominasi, closing Bitcoin bisa dalam keadaan bearish. Panah bukan acuan, bukan berarti saya mengharapkan harganya naik dulu ya, dan itu artinya teman-teman, oke, gue long sekarang ya. Nggak kayak gitu konsepnya teman-teman. Ya, Indian yang kita lihat saat ini adalah sellers dominan, dia create lower low, sudah ada ongoing, dia membentuk lower low yang baru, tapi kita belum tahu karena dia belum berhenti dan belum mengalami pullback atau retracement. So what we need right now adalah melihat dia pullback, dan if at some point nanti kamu ngelihat dia pullback terus dia turun lagi, dia create lower low, habis itu dia baru mengalami naik lagi, nah ini baru kita ketemu nih lower low yang baru teman-teman ya. So for now
if you want to find an opportunity untuk melakukan sell shorting, ya kamu bisa cari koin-koin yang sekiranya secara struktur kamu lihat cukup ideal, which means saya personally ya lagi ada ongoing on AI ya, kelihatan cukup menarik. Kalau kita lihat dari higher time frame, it is obviously seller still dominate ya teman-teman sekalian, and then all of this process adalah inducement-nya. Jadi saya anggap ini ABC, dan tadi saya sampaikan ke teman-teman di advance group ya, kita simple setup aja guys ya, cuman ngandelin break and retest ya, and then that's it ya. I'm executed AI, dan technically ya tinggal follow aja ya. Kira-kira kalau Bitcoinnya dalam posisi masih dalam keadaan bearish, ya udah coba untuk follow up itu. Oke, nanti kalau Bitcoinnya retracement gimana? Nah, cari lagi alternatif opportunity yang kita bisa manfaatkan. For example, saya ngeliat ada Dox ya, ada Popcat juga, tadinya expecting untuk dia retrace tapi kayaknya langsung dibanting. GTO juga demikian teman-teman. Oke, dan masih banyak contoh-contoh lainnya ya. Previously saya expect harga Bitcoin sebenarnya bisa rebound untuk cuma nyari area retracement yang lebih baik before taking the sell short, ternyata langsung di reject. Ya itu tadi saya sampaikan ke teman-teman di advance group sekitar rilis data ya. Sebentar teman-teman, saya coba untuk tunjukkan kepada teman-teman sekalian. Jadi begitu kita ngelihat teman-teman nih, tadi wah dia naik ya. Saya bilang walaupun closing dalam keadaan bullish tapi mencurigakan. Kenapa? Karena high point internal aja nggak mampu diambil, dan itu posisinya dengan data loh. Oke, dengan data. Jadi saya bilang sama teman-teman wajib aware dengan potensi U-turn. U-turn itu maksudnya putar balik teman-teman during New York session. And saya tambahin lagi di situ bahwa di time frame 4 jam itu ada exponential moving average 21 masih berfungsi sebagai resistance. Jadi short term EMA masih bear for Bitcoin, dan itu saya inform jam 8:12 ketika harga Bitcoin masih 56 ribuan dolar something. And then yes, kita bisa lihat dia mengalami rejection, and then price suddenly drop ya, sangat cepat prosesnya sampai ke di bawah 53.000. Ya per saya create video ini sih sekarang harganya juga udah di 53 ribuan, ya 53 ribuan 300 sih ya, masih meneruskan pelemahannya ya. Saya belum tahu sampai mana dia akan berhenti, but in the end of the day teman-teman sekalian, as long Bitcoin closing di bawah 54.000, itu berarti merupakan warning sign untuk Bitcoin masih bisa meneruskan pelemahannya hingga 51.750. Oke, so be safe buat teman-teman ya, do not overtrade, do not over leverage, do not overconfidence ya. Ya kita mungkin masih bisa dikocok lama di dalam range ini, dan balik lagi acuannya based on September, kita seringkali mendapati bulan ini closing dalam keadaan merah. Kapan kita mulai hijau? Ya mudah-mudahan Oktober teman-teman, setelah the Fed memberikan pengumuman suku bunga, baru kemudian ada suntikan likuiditas masuk ke market, jadi Oktober baru bisa jalan, mudah-mudahan. Oke, so that's gonna be the update. Thank you very much guys for watching this video. If you watch it till the end, make sure to type finish di kolom komen, dan saya doakan teman-teman semoga lancar terus transaksinya, sehat terus, dan panjang umur, serta banyak rezeki ya. Amin teman-teman sekalian. Oke, so God bless and happy weekend guys. See you guys again in the next update and live streaming. Cheers guys. Bye bye.